Di video ini, kalian akan belajar cara membangun bisnis dari nol tanpa modal dan ide. Sebenarnya, saya kurang yakin ketika ingin memulai topik video ini, karena saya tidak memiliki pengalaman sebanyak berbisnis handal. Namun, dari membaca berbagai artikel bisnis, video bisnis, buku bisnis mengenai topik yang sama, saya dapat menyimpulkan 8 cara. Topik ini akan berfokus pada apabila saya tidak punya uang saat ini, tidak punya ide, tidak punya koneksi, dan tidak punya pengalaman, ini yang akan saya lakukan. Jadi disclaimer dulu, memulai dan membangun bisnis membutuhkan usaha yang besar. Mengubah ide menjadi sesuatu yang menghasilkan uang tidak dapat terjadi dalam satu malam. Kalau kalian berencana menghasilkan uang dalam waktu singkat, mungkin video ini bukan untuk kalian. Namun kalau kalian siap untuk membangun dan memulai sesuatu, kemudian mendapatkan hasilnya, kalian bisa lanjut nonton. Cara ke-1 atau cara pertama adalah temukan ide. Saya rasa setiap orang punya sesuatu yang bisa mereka jadikan bisnis. Itu tertinggal di suatu tempat antara apa yang disukai, apa yang diketahui, dan apa yang selama ini diusahakan. Sebelumnya saya tidak mengatakan untuk menemukan passion kalian. Karena membangun bisnis hanya karena sekedar passion tidak ideal kalau menurut saya. Kecuali kalian berkumpul dengan sesama orang yang memiliki passion yang sama, atau passion kalian itu dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kalian hanya memiliki passion yang tidak dibutuhkan orang lain dan kalian tidak memiliki komunitas, maka kalian hanya akan membuat sesuatu bagi diri kalian sendiri. Menurut saya itu tidak buruk, cuma video ini menjelaskan tentang cara memulai bisnis yang sukses dari nol. Cara kedua adalah membaca buku sebanyak mungkin. Buku-buku adalah sumber ilmu yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Jadi kalian perlu membaca buku dan artikel untuk menambah ilmu kalian dan memperbaiki kesalahan kalian. Cuma saya memiliki satu saran, jangan dibiasakan terlalu banyak membaca buku dan tidak mempraktekkan apa yang ada di buku tersebut. Karena kalian dapat terjebak di loophole of consumption. Cara ketiga adalah jangan dengarkan keraguan akan diri sendiri. Jadi selama ini saya suka ragu akan diri sendiri, dan saat ini ternyata saya sadar bahwa semua orang pun pernah ragu akan dirinya sendiri sebelum memulai sesuatu. Sebelum mulai bisnis, kita pasti akan ragu dan memikirkan risiko yang dapat terjadi. Ragu-ragu meskipun dapat menghindarkan diri dari masalah, namun yang berlebihan itu tidak baik. Salah satu cara untuk menghilangkan keraguan adalah dengan memasukkan mindset ke dalam pikiran kita sendiri bahwa kita hanya akan menghakimi diri kita sendiri ketika kita sudah memulainya dalam waktu yang tanpa kita sadari. Keraguan itu terbentuk sebelum kita memulai sesuatu. Ketika kita sudah mulai, biasanya keraguan tersebut akan berkurang. Semakin banyak kita berjuang, maka semakin berkurang juga keraguan itu. Cara keempat, apakah kalian sudah menemukan ide untuk membangun bisnis? Jika kalian sudah melakukan step sebelumnya dan masih belum memikirkan ide, jangan terburu-buru. Siapkan waktu luang bagi pikiran kalian untuk berkreasi dan berpikir dengan sendirinya. Kalau bisa, luangkan beberapa waktu untuk tidak melihat perangkat elektronik atau bertemu dengan banyak orang. Yang kelima, cari dan temukan pelanggan ideal. Kalian bisa mulai bertanya kepada teman dan keluarga terdekat akan kenalan mereka yang mungkin tertarik akan produk yang kalian mau jual. Lalu kalian juga bisa mencari di internet info-info mengenai perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kalian juga bisa membagikan info tentang perusahaan kalian di internet supaya bisa menarik peminat. Dan keempat, kalian juga bisa mencari kompetisi. Kalau ada kompetisi bisnis maka bagus, karena kalau ada kompetisi maka pasti sudah ada pembeli yang tertarik dengan produk kita. Yang keenam adalah lakukan percakapan dengan orang lain. Pastikan kalian melakukan percakapan dengan orang lain yang berkaitan dengan bisnis kalian. Contohnya, partner kalian atau pelanggan kalian. Bisa secara online, contohnya dengan video call, atau bisa secara offline, contohnya kalian bertemu di cafe. Yang penting adalah face to face. Cara ketujuh adalah mulai dari hal kecil. Kalian perlu memulai dari yang kecil dulu dan dilakukan sebaik mungkin. Kalian tidak butuh funding yang besar di bisnis pertama kalian, bahkan di bisnis ke-14. Kalian perlu mengetes bisnis kalian terlebih dahulu dengan menginvestasikan uang yang kecil dan membuat produk yang simpel dan murah. Kalau bisa bisnisnya
dijalankan selama beberapa waktu, dan kalau bisnisnya terlihat memiliki hasil, baru kita dapat mencari funding dari investor lain. Cara kedelapan adalah dengan jangan berusaha untuk berkembang pesat di awal. Banyak orang itu ingin bisnis pertamanya itu langsung sukses, dengan marketing yang sangat hebat dan produk yang mengubah dunia, sampai masuk berita dan artikel. Padahal bisnis kalian itu belum siap untuk ini. Kalian butuh waktu lama untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnis kalian sampai satu pelanggan datang dan membeli barang kalian. Dan kemudian mungkin dari satu pelanggan itu bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan lain, dan seterusnya. Nah, jika pelanggan kalian tidak mendatangkan pelanggan lain, maka perlu ada yang diperbaiki, diubah, dan dikembangkan dari bisnis kalian. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.